Halo, selamat datang di video saya kali ini yaitu tentang pembelajaran genetik. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini, NIM 18129242 dari keahlian IPA 5 Padang. Nah, tahukah kamu mengapa kita manusia mempunyai warna kulit yang berbeda-beda? Dan pernahkah kamu berpikir mengapa bentuk hidung kita memiliki bervariasi bentuk? Nah, pengen tahu kan? Jawabannya, simak penjelasan berikut ini. Apa itu gen? Gen merupakan unit terkecil dari materi genetik. Gen merupakan bagian dari sepenggal DNA yang dibungkus protein histon. Gen terletak di dalam lokus pada kromonema pada bagian kromosom. Lalu, apa fungsi gen? Yang pertama, membawa informasi genetik individu ke keturunannya. Yang kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah merupakan asam nukleat yang terdiri dari gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. DNA merupakan polinukleotida. Satu nukleotida DNA sama dengan satu fosfat ditambah satu gula deoksiribosa ditambah satu basa nitrogen. Basa nitrogen DNA terdiri atas basa purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Basa nitrogen ini mempunyai pasangan tetap, di mana A dipasangkan dengan T dan G dipasangkan dengan C. DNA memiliki sifat. Yang pertama, heterokalitik, yaitu membentuk RNA melalui sintesis protein. Yang kedua, autokatalitik, yaitu kemampuan DNA untuk melakukan replikasi. Lalu, apa perbedaan antara DNA dan RNA? Yang pertama, DNA, yaitu double helix, memiliki gula deoksiribosa, memiliki purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan memiliki pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin. DNA terdiri dari inti sel, mitokondria, dan kloroplas, dan TNA memiliki jumlah yang tetap. Sedangkan RNA memiliki untaian tunggal, memiliki gula ribosa, dan mempunyai purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. RNA terdiri dari inti sel, mitokondria, sitoplasma, ribosom, dan kloroplas. RNA memiliki jumlah yang berubah-ubah. Lalu, apa itu kromosom? Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin yang terdapat dalam nukleus dan tersusun atas DNA dan protein. Struktur dari kromosom bisa diperhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di dalam lengan kromosom kita dapat menemukan beberapa bagian. Ada lokus, ada matriks, ada kromiol, ada benang kromonema, ada satelit, dan ada sentromer atau kinetokor. Selanjutnya, kromosom ini memiliki peranan dalam pengendalian sel tubuh atau autosom, serta sel kelamin yang disebut kromosom. Kromosom berperan penting dalam pewarisan sifat karena mengandung DNA. Bentuk-bentuk dari kromosom. Yang pertama, metasentrik, aposentrik, submetasentrik, dan telosentrik. Apakah kamu tahu hubungan antara gen, DNA, dan RNA dalam sintesis protein? Berikut penjelasannya. Dan pernahkah kamu mendengar teori dogma sentra? Seperti ini penjelasannya.
Dogma sentral berisi penjelasan mengenai hubungan ketiga hal tersebut meliputi replikasi, transkrip, dan translasi. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu sintesis protein dan bagaimana prosesnya. Berikut urutan proses sintesis protein. Yang pertama, transkripsi. Dan yang kedua, translasi. Pada step yang pertama, transkripsi. Transkripsi pada eukariotik terjadi di nukleus, sedangkan prokariotik terjadi di sitosol. Pada proses ini akan terbentuk 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Pada step kedua, translasi, terjadi di ribosom, sitosol baik pada eukariotik maupun prokariotik. Namun, translasi pada prokariotik akan berlangsung tanpa harus menunggu terminasi transkripsi selesai. Hal ini disebabkan tidak adanya lapisan pemisah materi genetik dengan sitosol pada prokariotik. Adapun dari kesimpulan pada materi genetik ini, yang pertama, gen adalah unit terkecil materi genetik. Yang kedua, DNA sebagai asam nukleat terdiri atas komponen fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Yang ketiga, kromosom memiliki peranan penting dalam pewarisan sifat karena memiliki DNA. Yang keempat, dalam dogma sentral adalah teori yang menjelaskan mengenai hubungan antara DNA, RNA, dan protein. Yang kelima, sintesis protein terdiri dari 2 proses, yaitu yang pertama transkripsi dan translasi. Nah, apakah kamu sudah tahu mengapa bentuk hidung dan warna kulit manusia itu bervariasi? Manusia itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh aktivitas ekspresi gen yang diwariskan oleh kedua orang tua, sehingga dapat disebut sebagai pewarisan sifat. Nah, sampai di sini dulu ya materi genetika yang sudah saya paparkan sebelumnya. Bagaimana menakjubkan, bukan? Untuk itu kita senantiasa harus mensyukuri dan mengagumi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.